wawancara dengan Ibu Nur Hayati Subakat, owner dari Warna Kosmetik. Kita didampingi oleh Umi Mulyani, wakil bendaharaan Andes Pranet Global, Umi Yeni dari eksekutif treasurer Asneli Bahar ya, dan Pak Iksan Subur ya. Lo salah satu usaha tambang Minang sukses dan penggiat pendidikan. Di kesempatan ini kita mau diskusi mengenai banyak hal dengan Ibu Nur. Pertama mungkin sedikit Ibu sedikit menceritakan sejarahnya, awal mulanya Ibu memulai usaha ini menjadi salah satu konglomerasi terbaik di Indonesia dan sudah merambah pasar ASEAN. Mungkin Ibu sedikit berbagi dengan kita semua sedikit sejarah dan kiat-kiatnya apa, resep sehingga alhamdulillah itu bisa sukses seperti saat ini. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya sedikit berbagi pengalaman ya bagaimana membangun usaha ini. Usaha ini mulai dari tahun 85, jadi tahun depan itu udah 35 tahun. Mulai dari usaha kecil home industry, ini tempatnya di rumah saya sebelah ini. Di rumah saya di sebelah ini mulai dengan dengan luas tanah 350. Jadi alhamdulillah sekarang setelah mau 35 tahun ini sekarang sudah punya lebih dari 11.000 karyawan. Kemudian pabrik kita udah 20 hektar. Kalau di sini juga ada sekitar 260 kantor. Nah, bagaimana ya tadi ceritakan bangun usaha ini mulai dari kecil, kemudian beberapa kali udah jatuh bangun. Jadi mulai karena pernah bekerja di industri kosmetik, kemudian latar belakang saya juga pendidikannya di farmasi. Jadi di tahun 85. Nah, itu konsepnya itu awalnya pokoknya intinya membuat barang bagus harga bersaing. Sebelumnya kunci suksesnya itu bagaimana kita membuat barang bagus harga bersaing. Dan kemudian dalam perjalanan jatuh bangun saya lihat itu kenapa habis jatuh bisa semangat bangun bangkit lagi. Nah, itu satu dari sebetulnya dari almarhum ibu saya tuh suka ngasih tahu, pokoknya kita harus yakin setiap ada kesulitan soal ada kemudahan. Iya, mau Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan ini juga saya menemukan apa sih kunci suksesnya kok usaha ini bisa sekarang alhamdulillah udah menjadi nomor 1 di Indonesia ya untuk pasar kosmetik. Nah, ini ya bisa bertahan seperti ini, udah melewati semua industri lokal. Nah, ini kunci sukses ya itu yang dalam perjalanan itu saya temukan tahun 90 kita pernah dapat musibah sebagian itu kebakar habis, minus waktu itu. Kenapa minus? Karena kita punya utang, piutang nggak bisa ditarik waktu itu karena fakturnya bakar lah, kayak orang nggak mau bayar gitu. Jadi tapi saya komit tetap bayar utang. Jadi kenapa bangkit lagi sebetulnya dipikirkan adalah satu, kalau tutup berarti nggak bisa karyawan juga. Jadi karyawan berarti ya harus berhenti, kemudian nggak bisa bayar utang. Jadi sebetulnya kuncinya kita bisa bangkit kembali itu adalah peduli terhadap orang lain. Makanya kita juga di dalam, dan kemudian di tahun 90 itu saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu. Satu kan kondisi minus. Utang banyak. Kemudian dari satu lagi, satu karena ada kebijakan BI waktu itu supaya memberi kredit untuk usaha kecil. 2% dari kreditnya itu saya dapat dari IBAN. Saya nggak pernah belum pernah pinjam uang orang kan. Tidak ada jalan lain waktu itu pinjam, minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Makanya saya anggap itu udah pertolongan Allah yang luar biasa. Jadi akhirnya kemudian juga karena selama ini juga supplier melihat kita amanah, saya minta dimasak, dikasih suruh rusak kayak gitu. Kunci suksesnya disiplin ya. Disiplin, kerja keras, ya, kerja waktu, kemudian amanah gitu kan, dan peduli terhadap orang lain itu sebetulnya itu yang peduli terhadap orang lain itu yang menyebabkan kita sebetulnya kalau
hanya pikirkan diri sendiri sih waktu itu pas tutup aja karena suami juga masih kerja. Tapi karena peduli terhadap orang lain, nah itu akhirnya alhamdulillah ya bisa tidak sampai 1 tahun saya bisa bangun pabrik kecil waktu itu dan rumah ini juga kebangun. Nah, dia berkembang terus tahun 95 kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah yang ngasih ide. Jadi ide itu bisa aja dari orang lain itu membuat produk wadah. Ya, wadah ini pun juga nggak langsung sukses waktu itu karena jual yang pesantren di mana santri nggak pakai kosmetik. Oh berarti kosmetik ini market pertamanya santri-santri ya? Tahun 95. Tapi awalnya saya tahun 85 kan bikin produk salon. Jadi saya pertama produk salon, sampai sekarang juga masih ada. Nah tahun 95 kita bikin produk wadah ini, idenya sebetulnya kan bagaimana kita seorang muslim membuat produk disalurkan oleh muslim, hasilnya seorang kembali muslim. Jadi lebih ke ekonomi umat. Ya alhamdulillah. Ya awalnya juga nggak sukses, ya kembali lagi coba. Ya biasa, jual putus asa ya. Ya, ini kita nggak putus asa. Kita harus yakin, optimis. Nah kemudian berkembang tahun 2000 saya dapat lagi partner gitu ya, indirect selling segala macam. Kembang tahun 2003 balik lagi turun waktu itu. Terus kemudian anak-anak udah mulai gabung tuh 2002 2003. Nah kemudian ya ini intinya juga gimana kolaborasi antara orang tua sama anak-anak. Jadi perusahaan ini sebetulnya dibangun saya sama anak-anak gitu kan. Ya keluarga lah sama suami. Nah kemudian diperbaiki supaya lebih bagus. 2009 kita relaunching wadah. 2009 ini diperbaiki lebih modern lah gitu kan. Nah 2009 hijabber booming, momennya pas. Satu-satunya yang menjawab kebutuhan hijabber adalah wadah. Nah saya anggap ini adalah pertolongan Allah kembali. Jadi kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah kan gitu ya. Jadi makanya kita juga kuncinya itu ya ketuhanan, kepedulian. Nah kemudian satu lagi yang kuncinya itu adalah kerendahan hati gitu ya, kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu maksudnya kita jangan sombong, terus belajar terus, dan hidup sederhana. Ya, makanya nah kita juga sekarang bikin visi dari ini, bagaimana perusahaan ini berkembang terus menerus dengan tata kelola yang baik dan bermanfaat untuk karyawan dan orang banyak. Jadi tujuannya adalah bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya udah semua anak-anak udah komit, perusahaan ini bukan tambang emas untuk anak cucu, tapi tambang emas untuk masyarakat. Jadi saya juga ada bilang, udah kita hidup segini aja, jangan lebih-lebih lagi gitu kan. Kan coba tuh sampai memang kok nggak ada emas-emasnya, kita hidup segini aja. Jadi supaya yang kita pikirkan kesederhanaan itu yang penting kita bagaimana memikirkan orang lain. Makanya kita kasih situasi macam itu ya. Bisa. Kemudian kayak itu sih, kerja keras, inovasi, itu kiat-kiat yang sudah di-share oleh Ibu Nur. Kita lanjutkan ke part yang kedua. Ya, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ke wawancara bagian kedua dengan Ibu Nur. One of the best Minang diaspora in the world. One of the best women Minang diaspora in the world. Beliau salah satu konglomerat yang sukses di Indonesia. Bisnisnya sudah menguasai pasar Indonesia dan sekarang juga sudah merambah pasar ASEAN. Kita harapkan ke depan bisa ke benua-benua lain, Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi kiat sukses. Jadi kata kuncinya Bu ya, seperti yang Ibu bilang tadi, ketuhanan ya, peduli orang lain, sederhana, kemudian ya kerja keras tentunya disiplin Bu ya. Kemudian ya inovasi Bu ya. Jadi alhamdulillah memang dalam bisnis tentu naik turun ya, yaitu bangun bisnis Bu ya. Tapi yang paling penting memang pertolongan Allah Bu. Ya. Allah. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi momen Wardah ini booming itu di tahun berapa Bu? Ya, Hijabber tadi Bu ya? Tahun 2009 tadi. Oh, oke. 2009, jadi waktu itu Wardah awal saya buat itu
tagline-nya itu kosmetika suci dan aman. Nah, kemudian logonya itu pun juga ada tulisan Arab, jadi terlalu segmented. Nah, akhirnya kita lebih perbaiki supaya lebih ini, jadi akhirnya tagline-nya kita ganti menjadi inspiring beauty. Inspiring beauty ya. Tulisan Arabnya enggak ini, nah jadinya dia itu kita launching wadah tahun 2009. Nah 2009 Hijatun. Nah itu terjadi loncatan waktu itu. Nah kemudian setelah mulai naik, kita mulai iklan di TV ya. Nah setelah mulai iklan di TV ya tambah booming ya. Booming lagi gitu ya. Dan kemudian selain wadah, tim juga keluar lagi brand makeover. Kemudian ada Emina. Nah Emina kita keluar 2014. Nah sekarang kan ini kan untuk milenial, untuk kaum muda. Oh Emina itu warna Bu ya? Anak-anak ibu yang paling kecil. Emina itu brand yang satu lagi. Oh brand, jadi Emina itu salah satu brand dari Wardah. Iya. Jadi sebetulnya brandnya itu Wardah, makeover, Emina. Perusahaannya namanya PT Paragon. Paragon Teknologi Indonesia. Oh, itu brandnya Wardah, ada Emina, dan makeover luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat lagi, sekarang kan lagi ngehit nih milenial. Kosmetik yang bisa menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Nah, sekarang terjadi lagi loncatan. Nah, saya anggap ini juga momennya juga pas ya. Jadi saya anggap ini juga pertolongan Allah. Kemudian belakangan ini 2 tahunan ini kan gerakan hijrah ya. Nah ini kan juga hijrah, kemudian juga orang bukan hanya hijrah dalam produk, hijrah dalam bekerja, jadi kan. Jadi, nah sekarang kan perusahaan udah besar, kita juga udah nggak mampu lah mengelola ya. Akhirnya kita banyak sekarang profesional yang dari multinasional pindah ke sini, hijrah dalam bekerja. Ya, karena saya anggap juga itu ya pertolongan Allah, dan mereka juga datang ke kami pada saat yang tepat. Kita membutuhkan. Iya, karena kami membutuhkan, nah kita juga udah sanggup. Jadi kalau di luar negeri di mana saja Bu? Ini ya Bu. Sebetulnya luar negeri kita Malaysia, ya? Malaysia. Tapi Malaysia kita tahun ini di Wetsem itu mendapat penghargaan pertumbuhan paling cepat. Ya. Di tempat-tempat lain itu kita resmi, tapi banyak yang hand carry. Ya. Di Melbourne ada, Sydney ada, Turki ada, kemana aja. Biasanya kita menemukan juga toko, tapi ya masih itu pribadi. Iya. Jadi kita harapkan ya, masyarakat Minang sedunia dan masyarakat Indonesia khususnya agar kita menggunakan produk kosmetik yang halal, dan yang paling utama adalah Muslim dan produk anak bangsa sendiri. Jadi kita harapkan terutama masyarakat Minang sedunia. Jadi kita doakan agar Ibu Nur semakin sukses, sehat selalu dan panjang umur, karena beliau ini sudah sangat banyak membantu masyarakat Minang dan masyarakat Indonesia dengan berbagai bantuan bidang pendidikan, UMKM, dengan CSR beliau, dan tidak hanya di Sumatera Barat tapi di hampir seluruh provinsi Indonesia. Jadi kita sangat bangga dan sangat bersyukur bisa memiliki Ibu Nur ini yang sangat sukses, yang menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, budaya, dan beliau juga sangat concern dengan dunia pendidikan. Beliau ini adalah lulusan Dinia Putri, Dinia Putri Padang Panjang. Beliau orang Padang Panjang yang mencetak kader-kader Minang, wanita Minang yang sangat kuat, progresif dan maju, independen. Sukses dan selamat selalu Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju rumah Tasri Datuk Sri Utama Dr. Raisatim. Bang, Ya, berapa di sini? Ini Tan Sri punya kan? Ya.